Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sinta Dewi Hartika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan layanan bimbingan konseling secara online dengan media PowerPoint dan menggunakan jaringan internet. Nah, sebelumnya saya telah melakukan observasi ke lapangan ke sekolah yang akan saya berikan layanan. Sekolah SMK Negeri 1 Pulau Rakyat. Saya akan mengambil sampel salah satu dari siswa yang mengalami permasalahan motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebelumnya kakak telah melakukan observasi dan kakak janji Ya, Kak. akan melakukan pemberian layanan kepada kalian, pada sekolah kalian kan. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama adik siapa, dari sekolah mana, dan kelas berapa. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramalasari. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Pulau Rakyat. Saya kelas 3, Kak. Kan kemarin tuh kakak telah melakukan observasi kan ke sekolah kalian, dan kakak udah berkenalan juga langsung secara sama kalian. Jadi kakak di sini akan memberikan layanan tentang motivasi belajar. Yang mana kan permasalahan yang kakak dapatkan itu tentang motivasi belajar. Kakak akan menjelaskan tentang motivasi belajar, apa itu motivasi belajar, dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar itu dalam diri kita sendiri, dan betapa pentingnya motivasi belajar itu terhadap kita sendiri. Baiklah, kan di sini kakak akan memberikan tentang konseling motivasi belajar. Yang pertama, apa sih itu belajar? Belajar di situ ialah merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Sebelum kita masuk ke motivasi belajar, kita masuk ke tugas pokok siswa, yang mana tugas pokok siswa ialah belajar. Tugas siswa dalam sekolah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ketiga, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan pekerjaan rumah jika ada pekerjaan rumah. Keempat, itu ada taat pada peraturan sekolah, yang mana setiap sekolah pasti memiliki tata tertib yang harus siswa patuhi. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan apa sih motivasi belajar itu. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kan motivasi belajar itu ada dorongan dari internal dan eksternal. Dorongan itu ada dari dalam diri kita sendiri ataupun dalam lingkungan luar, dimana itu kan sangat penting tuh kan, dibutuhkan dalam diri kita. Kan motivasi itu ada dari lingkungan dan dari dalam diri kita sendiri, dorongan dari kita sendiri, yang mana dorongan itu ialah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Kita termotivasi untuk belajar, dan bagaimana kita menumbuhkannya dalam diri kita sendiri. Jadi kita bisa menumbuhkan motivasi itu dalam diri kita sendiri, tidak harus berpatokan pada lingkungan luar atau sekolah yang formal. Kita bisa manfaatkan keadaan yang canggih sekarang ini, yang mana kita bisa menumbuhkan motivasi dalam diri kita sendiri. Kan udah tahu nih keadaan sekarang ini. Jadi kalau kakak boleh tahu, adik mau lanjutkan kuliah atau kerja? Insya Allah akan melanjutkan kuliah, Kak. Jadi menurut adik, saat pandemi seperti ini
Sudah cukup belum pelajaran yang telah diberikan dari sekolah? Belum, Kak, karena kan dari masuk sekolah cuman setahun full masuk gitu. Dan ini 2 tahun ini sampai kelas 3 udah kena COVID, jadi kurang. Menurut adik, seberapa penting sih motivasi belajar itu? Ya sangat penting lah, Kak. Karena kan di masa-masa kayak gini kurang tuh motivasi belajar kita kan. Karena kebanyakan di rumah daripada ke sekolah. Jadi ya sangat penting lah, Kak. Itulah motivasi yang dapat Kakak jelaskan. Motivasi itu hanya dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi belajar itu ya hadirnya dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung pada lingkungan luar. Jadi adakah yang ingin adik tanya atau adik ceritakan? Kakak persilahkan untuk bertanya. Udah nggak ada, Kak. Cukup. Cuman ya makasih aja lah, Kak. Kan udah dikasih motivasi nih. Selama corona ini kan sebelumnya belum ada lah ini motivasi kan dari guru-guru juga. Dan sekarang kakak dateng gitu lah ngasih motivasi buat kami. Ya walaupun cuma sampelnya aja lah dari kami yang diambil, kami berterima kasih lah sama kakak. Udah dikasih motivasi. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kurang dan salahnya. Ya, Dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan atau proses pemberian layanan bimbingan konseling melalui via Zoom dengan media PowerPoint. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.